kamu harus belajar, karena itu tirakat kamu. Jangan sampai kamu berpikir bahwa lah itu apa, tidak bisa ngaji tapi punya tempat seluas ini, punya pondok, jadi saya juga nggak perlu belajar. Buktinya apa ya, nggak bisa ngaji punya tempat seperti ini. Tidak seperti itu, karena beda kondisinya. Kalau saya itu pengen belajar tetapi nggak bisa karena merawat orang tua. Nah, insya Allah barokahnya dari orang tua sehingga bisa seperti ini. Beda dengan panjenengan yang ada di sini. Ada kesempatan, bahkan ada waktu dan juga tidak perlu biaya. Sedangkan saya dulu nggak ada waktu dan juga nggak ada biaya. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu berdosa kalau kamu ada waktu dan ada biaya tapi tidak kamu gunakan untuk mengaji. Ketika beliau sudah meninggal dunia, saya tetap menginginkan cita-cita ayah saya itu. Akhirnya saya meminta izin kepada ibu saya waktu itu untuk merantau deh. Sampai akhirnya saya bekerja. Nah, itulah waktu bertemu sama Umi itu. Saya bekerja di PT di Jakarta sana, dan setelah ada sedikit biaya, saya mengumpulkan itu sekitar 2 tahun. Akhirnya saya ke tempat Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Di sanalah saya mendapatkan gemblengan dan juga ijazah sholawat An-Nuridat. Dari sana amalan itu terus saya amalkan deh sampai sekarang. Ketika saya mengamalkan amalan itu, jujur deh, ya pernah ada rasa kecewa karena setelah saya amalkan 5 tahun itu saya belum merasakan apa-apa. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kemampuan untuk saya untuk tidak sampai saya itu menghina guru saya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemampuan untuk tetap istiqomah sampai akhirnya terus saya amalkan. Terus saya amalkan sampai saya menikah dengan Umi Eha. Jadi yang pertama ketika mengamalkan sholawat An-Nuridat itu, yang saya rasakan ketika itu, karena ijazahnya itu yang pertama sholat, yang kedua itu adalah sholawat An-Nuridat itu, yang ketiga adalah Asmaul Hizim. Pernah Umi itu ketakutan deh waktu mau wudhu. Nah, saya itu nyoba untuk jelat hadiran itu deh. Umi teriak-teriak loncat-loncat deh. Nah, waktu dikir Ismudat itulah deh, dikir Allah Allah itu mulai sering bicara sendiri. Jadi kalau siang itu, kalau lagi nggak dikir itu ya bisa deh bekerja itu biasa gitu. Tapi kalau sudah mulai malam itu mulai suka bicara sendiri. Itu masih belum bisa ngendaliin diri. Ya masih jadi kayak orang gila gitu deh. Intinya ya saya diem tapi mulut tuh bicara sendiri gitu. Sering ke bawah-bawah kolong tempat tidur gitu, terus naik-naik ke tembok gitu, ke atap-atap gitu deh itu. Jadi kalau sekarang ya mungkin nggak bakalan bisa gitu naik di tembok gitu. Kalau dulu bisa deh gitu. Jadi kayak pakai air nempel di tembok. Kayak cicak lah. Saya disuruh pulang gitu kan ya. Kesininya juga bareng-bareng, nggak mungkin saya pulang sendirian gitu. Karena saya merasa semakin lama guncangannya itu semakin dahsyat deh. Jadi terkadang itu telinga
seperti tuli gitu, nggak dengar apa-apa gitu, suara apapun nggak dengar. Terus kita itu seperti kecil gitu, ya mendengar ada suara tapi kecil gitu. Tetapi menurut beliau itu saya itu terus berbicara begitu, terus berbicara. Seperti yang tadi beliau sampaikan itu ya naik-naik ke tembok gitu ya. Sebenarnya ya nggak tahu gitu dengan apa itu. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak gitu. Kadang ngeblank, kadang enggak begitu. Terus ya tiap malam itu lama yang ya. Sekitar 2 tahunan lah gitu. Jadi sampai saya bilang ya ketika saya sadar gitu, kalau lagi nggak pikiran itu ya saya bilang kalau nanti saya udah benar-benar gila, udah nggak terkontrol, ya monggo sampai antarkan ke kiai saya atau sampai hubungi kiai saya, sampai tinggal pulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya sahabat-sahabat Mbah Din 2 dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Abah Gus Samsudin dan juga Umi Eha, dan tentunya dengan saya Pak Rete. Hari ini kita mau menanyakan tentang seorang Mbah Din ya, yang saya kenal dulunya seorang, mohon maaf ya, tukang rosok ataupun seorang pemulung. Bagaimana bisa mendirikan sebuah majelis dzikir. Tentunya di luar sana pasti panjenengan pasti bertanya-tanya juga nggih. Karena bagi saya dulu beliau ini adalah sosok seorang pejuang dan juga pekerja keras, di mana saya lihat pagi, siang, sore itu beliau hanya bergerumpul dengan kaleng-kaleng bekas ataupun gelas-gelas kecil, botol-botol seperti itu. Begitu juga dengan Umi Eha yang tidak pernah pergilah dari katakanlah rongsokan gaming ya. Wong orang dulu itu ngarani wong Jawa kipu-kipu neng rosokan kono lah guys. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana beliau bisa mendirikan sebuah majelis dzikir. Dan juga sedikit cerita yang saya lihat sendiri di rumah yang dikontrak beliau berdua ini, jarang sekali orang yang tahan lama menempati ya, bahkan bisa sampai meninggal. Tetapi ketika dikontrak dan juga dihuni seorang Gus Samsudin kok sampai saat ini kok kuat. Mungkin apakah di dalamnya ada kegoiban dan lain sebagainya, nanti biar beliau yang menceritakan. Izin nggih apa nggih? Izin saya mewakili para lover, bagaimana sih kisah panjenengan dulu, katakanlah seorang tukang rosok ataupun pemulung. Dan katakanlah kalau kita seorang rosokan atau pemulung, pasti tentunya kita nggak suci kan, kotor kan Bang. Kok sampai panjenengan bisa mendirikan sebuah majelis dzikir? Nggih, monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge matur suwun kepada Pak Rete karena sudah mau untuk silaturahmi dan bertanya. Tentunya ini mewakili dari semua subscriber lover saya. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ini juga sering saya sampaikan kepada anak-anak santri saya, bahwa ketika kamu di sini, kamu harus ngaji, kamu harus belajar, karena itu tirakat kamu. Jangan sampai kamu berpikir bahwa lah itu apa, tidak bisa ngaji tapi punya tempat seluas ini, punya pondok. Jadi saya juga nggak perlu belajar. Buktinya apa ya, nggak bisa ngaji punya tempat seperti ini. Tidak seperti itu, karena beda kondisinya. Kalau saya itu pengen belajar, tetapi nggak bisa karena merawat orang tua, sehingga saya tidak bisa ngaji karena
saya merawat orang tua saya. Nah, insya Allah barokahnya dari orang tua sehingga bisa seperti ini. Beda dengan panjenengan yang ada di sini. Ada kesempatan, bahkan ada waktu dan juga tidak perlu biaya. Sedangkan saya dulu nggak ada waktu dan juga nggak ada biaya. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu berdosa kalau kamu ada waktu dan ada